Halo teman-teman, di video kali ini aku mau ngebahas tentang narik sukma. Eee, Bagaimana sikap kita sebagai orang terdekat dari korban yang terkena narik sukma kontrol pikiran gitu, teman-teman. Jadi video ini lebih ke tujuannya untuk ke orang-orang terdekat ya, agar kalian bisa bersikap yang memang diperlukan oleh korban gitu, teman-teman. Jadi ketika di dalam istilah orang-orang yang menggunakan ilmu hitam itu kan ada, mereka sering bilang kayak kami bisa membunuh tanpa menyentuh, katanya gitu. Sebenarnya mereka tetap menyentuhmu, tapi yang disentuh bukan raga tapi sukma. Jadi hakikatnya mereka itu tetap menyentuh kita, tetap menyakiti kita dengan menyentuh, tapi yang mereka sakiti itu adalah sukma kita. Sukma di dalam badan kita itu ada 7. Sukma itu adalah eh, karakter kita, pola pikir kita, kewarasan kita, dan itu ada kaitannya dengan raga. Sejauh apapun dipisah, dia akan bisa merasa, raga akan bisa merasakan. Jadi itu ditarik, teman-teman. Nah, eh, ketika ditarik, sejauh pengalamanku dari 2018 sampai sekarang, itu aku menemukan dua tipe. Aku nggak tahu sih apakah ada hal lain juga selain yang dua ini, tapi aku menemukan dua tipe ketika orang menarik sukma. Yang pertama, dia narik sukma orang untuk menyakiti raganya. Jadi si sukma itu langsung disakiti, misalkan ditombak, dipanah, agar raganya itu langsung kena gitu, langsung sakit. Tapi ada juga yang ditarik dan dirubah karakternya atau diubah pola pikirnya agar raganya ini berubah seperti apa yang pelaku inginkan, dan akhirnya korban ini hancur pelan-pelan karena membawa karakter atau pola pikir baru itu. Nah, yang aku bahas di video-videoku eh, itu adalah yang tipe kedua ini, teman-teman. Karena menurutku ini jauh lebih berbahaya, karena korban sendiri, apalagi lingkungannya, itu tidak merasa bahwa itu ilmu hitam. Jadi kayak ngerasa si korban aja tuh yang kayak gitu gitu loh. Sehingga apabila korban kenapa-napa, ya korban akan disalahkan gitu loh. Nggak akan ada yang mikir bahwa itu ilmu hitam. Jadi biasanya teman-teman, biasanya ya, ini hampir dari perjalananku dan orang-orang yang kutemani untuk sembuh sampai sekarang, itu rata-rata ketika dia dikontrol, ketika sukma dia ditarik, orang terdekatnya itu ditarik juga masalahnya, cuma memang gak sebanyak si korban gitu loh. Jadi ditarik sukmanya dan dirubah pola pikirnya agar nggak bisa nge-support korban ke arah yang benar. Jadi kayak kayak pikirannya ditutup, teman-teman, supaya akhirnya nggak bisa memahami korban. Akhirnya korban tuh jatuhnya kayak merasa sendirian. Contoh-contoh ya, misalkan aku pun termasuk, teman-teman. Nah, aku sebagai support system yang nyaris gagal. Aku mengaku itu. Aku merasa kayak wah aku tuh nggak beres nih jadi support system gitu. Karena sukmaku ditarik banyak, ketujuhnya gitu dikontrol. Dan ketika ketujuhnya dikontrol itu ketika aku awalnya menjadi support system yang baik, si korban merasa aku menjadi rumah yang nyaman buat dia. Saat aku dikontrol, aku kayak justru menambah beban dia dan membuat dia tambah sedih gitu loh. Sampai akhirnya berjuang, aku bisa mengembalikan kewarasanku, kesadaranku, ingatan dan memoriku, karena 7 sukmaku udah bisa aku tarik kembali untuk ke titik awalku. Aku sadar betapa aku kayak, wah aku nyakitin dia ya selama ini gitu loh. Jadi kita sebagai support system, sebagai orang terdekat dari korban, itu bisa aja menjadi korban juga, teman-teman. Dan kita bahkan bisa menjadi pelaku, apa ya istilahnya, menjadi alat buat pelaku untuk menyakiti korban gitu loh. Jadi saling menyakiti jadinya gitu. Si korban ini raganya dikontrol untuk menyakiti kita, kita ngebalas nyakitin karena kita sama-sama dikontrol. Jadi kita kayak wayang jatuhnya, dimainin. Nah, bagaimana caranya agar kita sebagai orang terdekat atau support system bisa untuk nge-support korban walaupun kita juga dikontrol? Uh, yang pertama adalah dengan cinta, teman-teman. Cinta itu letaknya di hati ya. Di videoku sebelumnya aku bahas tentang hati, raga, hati, sukma dan raga. Nah, dan hati ini punya power tersendiri dalam diri kita untuk ngelawan kontrol pikiran itu, teman-teman. Dan
eh, ketika kita cinta ketika kita cinta dengan orang terdekat kita, entah dia adalah pasangan kita atau anak kita atau sahabat kita atau ibu kita, orang tua kita, maka cinta itu yang akan membuat nanti pikiran kita lurus lagi, teman-teman. Jadi ketika pikiran kita ditutup untuk tidak bisa memahami korban ini, malah tambah menjerumuskan dia, cinta itulah yang akan ngebuat pikiran kita tuh terbuka gitu loh. Pikiran kita tuh terbuka. Jadi cinta itu memang harus ditambah dan diminta terus sama Allah gitu loh. Ketika kita, karena cinta itu pemberian, teman-teman. Cinta itu menurutku bukan kita yang bikin. Bagaimanapun orang effortnya, kalau memang ya nggak bisa dibikin cinta, ya nggak cinta gitu loh. Tapi cinta itu pemberian. Makanya kita harus minta sama Allah, ya Allah kasih saya cinta yang besar untuk anak saya, beri saya cinta yang besar untuk pasangan saya, suami saya gitu loh, beri cinta yang besar untuk istri saya agar saya bisa menarik dia ke jalan yang benar gitu kan, karena memang itu pemberian, teman-teman. Akhirnya cintanya harus dibesarkan ya, teman-teman, supaya kita bisa nge-support dia. Yang kedua adalah, tunggu, ada notifikasi. Jadi yang kedua, yang pertama cinta, yang kedua adalah kita jangan pernah mencap dia seperti itu. Jadi kan ketika orang dikontrol pikirannya, otomatis raganya akan mengikuti apa yang pikirannya suruh gitu loh. Sedangkan pikirannya ini dikontrol orang yang jahat sama dia. Akhirnya si korban ini raganya berperilaku nggak baik atau jahat gitulah istilahnya. Baik jahat kepada dirinya maupun kepada sekitarnya, baik merusak diri dia, karakternya dan pekerjaannya gitu loh. Otomatis kita pun akan terdampak sebagai orang terdekat kan. Nah, ketika dia merasa, si korban ini merasa bahwa wah aku nih orang yang pembohong ya, soalnya aku kalau ngomong tuh gak pernah bisa nepatin janjiku gitu loh. Kita jangan pernah bilang kayak iya kamu tuh pembohong, emang kamu tuh kalau janji ini gak pernah tepatin gitu kan. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kalau bisa, kalau kita memang mau ngomong itu tahan aja deh gitu loh, diam aja, kayak dengerin aja dia tapi nggak usah ditanggapin, diam aja. Tapi kalau kita bisa untuk ngomong kayak enggak, kamu enggak kayak gitu kok, aku kenal kamu orangnya eh, baik gitu, ini bukan sifat asli kamu gitu. Itu yang bagus tuh yang kayak gitu. Kenapa? Karena kan sifat atau karakter dia mau diubah dari dia orang yang menepati janji menjadi orang yang tidak bisa menepati janji, karena ketika dia mau menepati janji dia akan diganggu gitu loh, akan diancam, akan pikirannya tuh akan dikontrol agar akhirnya dia tidak bisa menepati kata-kata dia gitu loh, sehingga supaya dia dibenci orang sekitarnya. Siapa sih orang yang nggak benci ketika dijanjiin sesuatu dan nggak bisa ditepati, dan itu terjadi berulang-ulang kali, itu pasti kita tuh kayak secara alam bawah sadar kita pasti kayak nggak suka lagi kan sama orang ini, atau kita kayak akan ngeremehin dia gitu loh. Tapi kalau kita tahu bahwa dia dikontrol orang, kita sebagai support system harus jangan ngomong itu, kita harus diam aja gitu, dengerin aja dia, atau uh, kalau raganya deket ya peluk aja gitu, tenangin. Kadang kita nggak perlu kata tapi kita perlu sentuhan hangat aja gitu loh, karena kita juga merasa tersiksa juga dengan pola dia itu. Atau kita bisa bilang enggak, itu bukan sifat asli kamu, tapi sifat asli kamu orang baik, ayo lawan gitu. Karena ketika kita bilang bahwa itu bukan sifat asli dia, diri dia itu akan melawan sifat itu dan bisa sembuh gitu loh, balik ke titik awalnya. Tapi ketika kita sebagai orang terdekat kita bilang iya nih emang sifat kamu gitu, tabiat kamu kayak gitu, takutnya sifat yang dibuat oleh si pelaku itu bakal meresap dan jadi diri dia seutuhnya gitu loh, kasihan korbannya. Jadi kita sebagai support system juga harus belajar, teman-teman, untuk bisa nge-support orang terdekat kita dan kita pun bisa menjadi korban. Itu videoku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.